ketuanya memimpin satu orang untuk memimpin dua. Bisa Siap. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu ya. As-Sifanatul Fatihah. Aufa Nusawira. Dekat. Cahaya Rizki. Beta Gusti Rajendra. Erika Octavia. Janeta Hidi. Izin dekat. Janeta Lafi. Kansa Sabika. Meika Anis. Nabila Bilqis. Rasika Nurul Izzati. Evania Weki. Salsabila Silva. Safina Alisa Putri. Sufaira Rusliani. Fiona Octaviani. Zahira Rusari Sifa. Zaratul Aulia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang berpikir komputasional, sebelumnya kita akan belajar tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Apa saja contoh perangkat keras? Apa itu perangkat keras? Apa saja perangkat keras? Input, output, proses. Contoh input itu apa aja? Oke, baik. Kita sekarang masuk ke dalam materi berpikir komputasional. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Nah, silakan dilihat PowerPoint yang di depan. Berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Yaitu pendekatan sistematik untuk memecahkan masalah yang melibatkan komposional mengenai pola, abstraksi, dan perancangan algoritma dalam berbagai konteks termasuk pendidikan dan teknologi. Di sini Anda sering menghadapi masalah nggak ketika dia sama? Apa aja contoh masalah yang sering Anda alami sehari-hari, hampir setiap hari? Kayak Ustaz Piket nih, hampir setiap hari itu Fauzan Hidayat nggak lengkap pakaiannya, pasti nggak pakai dasi. Ada yang nggak pakai lambang. Itu contoh adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berpikir komputasional. Apa yang kita pikirkan nanti tentang misalnya saat contoh Fauzan Hidayat. Dia setiap hari Selasa bajunya tidak lengkap, pakaiannya tidak lengkap, dasinya tidak ada. Jadi penyebabnya sekarang kita mengambil penyebabnya dulu. Apa yang menyebabkan si Fauzan ini selalu berpakaian tidak lengkap? Apakah tidak mempunyai dasi? Apakah dasinya hilang? Apakah dasinya diambil orang? Terus yang kedua, langkah kita untuk mengatasi tersebut. Apabila dasinya hilang, langkah kita apa yang kita atasi? Kita sediakan koperasi, sekolah menyediakan koperasi, sekolah menyediakan kantin, bisa untuk minta tolong sama pembina asrama untuk keluar memberikan dasi. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya, pentingnya berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan membantu individu untuk memecahkan suatu masalah dengan cara yang sistematik melalui dekomposisi, abstraksi yang dapat mengidentifikasi komponen masalah untuk menemukan solusi yang diinginkan. Jadi ketika antum mempunyai masalah harus mempunyai solusinya.
solusinya apa? Harus dipikirkan secara matang dan gamblang. Terus yang kedua ada mendorong kreativitas melalui masalah tersebut keluarlah ide-ide antum untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi seperti itu garis besar tentang berpikir komputasional. Selanjutnya ada komponen-komponen berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani sehingga mempermudah analisis dalam menyelesaikan masalah. Kita ambil lagi garis besar tadi seperti Fauzan Hidayat. Kalau kita ambil caranya dekomposisi, yaitu memecahkan suatu bagian masalah menjadi lebih kompleks dan lebih fleksibel. Caranya seperti apa? Tidak mempunyai dasi. Kita pilih dulu apa penyebabnya. Tidak mempunyai dasi, dasinya hilang, dasinya ketinggalan. Solusinya apa kalau ketinggalan? Kita ingatkan setiap pagi untuk membina selamanya supaya untuk mengecek perlengkapan pakaiannya di setiap pagi. Apabila hilang, cek setiap akhir pembelajaran atau akhir sore hari apakah masih ada dasinya atau enggak. Kalau tidak ada, bagaimana solusinya? Solusinya kita cari, kita antarkan ke tukang jahit apabila sobek, terus kita berikan ke tempat koperasi sekolah. Juga ada seperti itu. Itu cara menangani berpikir komputasional melalui dekomposisi. Selanjutnya ada pengenalan pola. Yang kedua adalah pengenalan pola, membantu dalam mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai masalah, memungkinkan kita untuk menerapkan solusi yang sama pada solusi yang berbeda, yang meningkatkan efisiensi pemecahan masalah. Jadi seperti itu. Ada yang terakhir nanti ada abstraksi. Abstraksi itu berfokus pada detail penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Misalnya kita kembali lagi ke Fauzan Hidayat itu. Fauzan Hidayat misalnya dasinya tidak lengkap. Terus masalah pentingnya apa? Dasinya tidak lengkap. Kita ambil masalah pentingnya, dasinya hilang misalnya. Dia bilang dasinya diambil orang, dasinya diculik orang, dasinya disembunyikan temannya. Padahal aslinya dia tidak punya dasi. Kita singkirkan melalui abstraksi tadi. Kemungkinan-kemungkinan yang dia sebutkan, yang Fauzan sebutkan itu merupakan adalah penghambat atau mengabaikan informasi yang tidak relevan. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Yang keempat, komponen-komponen utama dalam berpikir komputasional ada pengenalan pola. Nah, dekomposisi sudah perancangan algoritma. Perancangan algoritma adalah langkah-langkah logis untuk mencapai solusi ini, mencakup kemaluan urutan instruksi yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kembali ke contohnya ke Fauzan tadi, ada perancangan algoritmanya itu seperti apa? Perancangan algoritmanya kita carikan solusinya, kita antarkan ke tempat koperasi sekolah, kita belikan, jadi seperti itu penyelesaian algoritmanya. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, kita lanjut lagi contoh-contoh berpikir komputasional. Nah, di sini ada salah satu contoh berpikir komputasional. Yang pertama itu ada materi berpikir komputasional, langkah-langkah membuat sandwich dengan berpikir komputasional. Dalam pembuatan sandwich, dekomposisi membantu memecahkan langkah-langkah pengenalan pola, mengidentifikasi bahan yang dibutuhkan, abstraksi dan menyederhanakan instruksi efisiensi. Selanjutnya, materi berpikir komputasional. Langkah-langkah menyortir buku. Ini sering aku gunakan nanti ketika di perpustakaan. Menyortir buku dengan berpikir komputasional, yaitu menggunakan berpikir komputasional dalam menyortir buku. Kita menggunakan koleksi dengan lebih efisiensi melalui dekomposisi dan pengamatan pola untuk mempermudah akses. Misalnya antum disuruh Ustazah Nita untuk menyusun buku di perpus, apa langkah pertama yang dilakukan? Supaya buku itu rapi, mudah ketika orang mengambilnya. Judulnya disamakan, apa lagi? Perkelas, apa lagi? Ukuran, Ukuran, apa lagi?
Dia yang lebih pertama ukuran atau judul dulu kalau nyusun. Judul apa lagi? Ukuran. Apa lagi? Tingkatan. Kelas berarti. Kelas. Penerbit nggak? Iya. Penerbit nggak? Nah, itu merupakan salah satu langkah ketika langkah sederhana, contoh berpikir komputasional, mengambil buku di perpustakaan. Kita sortir menggunakan judulnya, kita kelompokkan judulnya. Kalau tidak ada judulnya, kita kelompokkan lagi ukurannya, besar kecilnya, tinggi rendahnya. Kita kelompokkan lagi per kelasnya. Jadi nanti ketika teman-teman yang mengambil buku di perpustakaan, tidak dia teracak, langsung dia menuju ke buku yang diinginkan. Misalnya judulnya buku bahasa Indonesia, langsung dicari judul buku bahasa Indonesia. Paham sampai sini? Ada implementasi konsep berpikir komputasional. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan logis. Apa itu keterampilan logis? Penerapan berpikir komputasional di pendidikan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan logis yang efisiensi. Siswa belajar berpikir kritis dan analisis yang membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Terus ada yang mempersiapkan era digital. Era mempelajari konsep berpikir komputasional siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di era digital. Nah, sampai sini paham? Kalau paham, kemarin Ustaz sudah bagi kelompok. Antum silakan duduk, sudah duduk ke kelompok, silakan duduk ke kelompok. Gunakan ziretnya. Ustaz ada LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Satu kelompok cukup satu LKPD aja. Satu kelompok cukup satu LKPD. Terus silakan gunakan ziretnya atau laptopnya untuk mencari dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD di sini. Nanti silakan dipimpin ketuanya, ditunjuk ketuanya, ketuanya siapa, terus sekretarisnya siapa nanti. Dan nanti apabila sudah siap, saya panggil satu kelompok satu-satu untuk berurutan untuk tampil ke depan. Ya, kelompok satu mana? Satu. Ya. Teruskan untuk kelompoknya. Dua. Saya absen tidak apa-apa. Terus kelompok 3. Nih kelompok 3. Materinya ada di belakang. Dan duduknya berkelompok ya, bisa berhadapan-hadapan. Nah, yang ini bisa berhadapan dengan sini mereka. Yang itu bisa minta kerjanya. Atau sini selesai. Ya lebih mudah. Silakan duduk di kelompok, tunjuk nanti ketua sama sekretarisnya.
Jadi kalian. Bisa. Satu aja. Satu aja jamnya. Misalin aja. Kalau tidak ada jawabannya boleh gunakan apa ya? Laptopnya, setnya untuk mencari jawabannya. Tidak apa-apa, manfaatkan fasilitasnya, manfaatkan Zinex sama internetnya.
Bikin aja kayak intinya. Besar. Suatu masalah besar atau kompleks. Masalah besar menjadi Besar atau kompleks? menjadi Kompleks. Di bagian-bagian yang kami masalah secaranya, ketika seseorang ingin membuat aplikasi e-learning, masalah besar ini dapat dipecah menjadi sub-masalah seperti pembuatan sistem login, pengelolaan materi pelajaran, penilaian otomatis, lalu dapat fokus menyelesaikan satu bagian terlebih dahulu. Adalah pattern recognition, yaitu Pengenalan formal. Kemampuan kemampuan untuk mengenali pola, angka, pola digunakan atau penjelasan menyederhanakan masalah. abstraksi. Itu proses menyederhanakan. Proses menyederhanakan masalah secara Mencari. dan mengabaikan Mengabaikan. hal-hal yang tidak relevan. Hal yang tidak relevan. Nah, dengan cara adalah misalkan tidak menggunakan contoh baik oleh manusia Oke. Ya. Apa saya?
Udah siap? Udah. Dua. Satu udah siap? Udah siap semua ya? Nah, silakan saya kasih waktu lagi 5 menit, silakan diperiksa mimpi jawabannya. Nanti Ustaz acak siapa yang akan tampil duluan.
Ya, kelompok si salsa siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Kelompok si salsa dan kawan-kawan. Ketuanya. Kelompok Dita siapa ketuanya? Syahira. Itu nggak salah. Yang kelompok si Mika siapa ketuanya? Mika. Ya, siap semua? Sudah pasti jawabannya betul? Ya, sekarang Ustaz mengacak silakan dilihat di depan. Di depan ini ada namanya, ada daftar, ada Salsa, Syahira, sama Meka. Di sini nanti akan Ustaz acak siapa yang akan tampil duluan. Yang terdapat namanya di depan silakan tampil dengan anggota kelompoknya ya. Acak. 2, 3. Nah, kelompok si salsa yang tampil duluan. Di depan. Bacakan ringkasan jawaban yang udah dikasih di KPI-nya. Tutup dulu ya, bentar. Nah, yuk silakan lihat dan perhatikan kelompok salsa tampil di depan. Nanti silakan ajukan satu pertanyaan. Dah, ketuanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan dilakukan Syahira. 1. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Proses berpikir yang sistematis dan logis mengidentifikasi sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan bisa menentukan
pertanyaan? Ya. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Baiklah, kami terima pertanyaan dari Aisyah. Yang akan dijawab kalau benar. Antum pemecah masalah yang baik, berupa pemikir bagus dan analitis, tidak kreatif dan inovatif. Apakah Siva udah puas dengan jawabannya? Ada yang lain yang ingin bertanya? Ada yang lain? Nomor lain? Enggak, kalau tidak silakan ditutup. Baiklah, sampai situ saja sudut kami. Jika ada salah dan janggalnya, kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada dua kelompok lagi, kelompok Syahira dan Aika. Catat ya. Nah, kelompok si Meka, berarti yang terakhir tampil kelompok Syahira. Silakan. Nah, silakan kelompok lain perhatikan kelompok si Meka tampil di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Nabil dan kawan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Jawabannya yaitu metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Yaitu cara berpikir tentang artefak dalam kaitannya dengan bagian-bagian komponennya. Bagian-bagian tersebut kemudian dapat dipahami, dipecahkan, dikembangkan, dan dievaluasi secara terpisah. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksudkan dengan pengenalan pola? Yaitu mengenali pola dalam sebuah masalah sehingga penyelesaian dilakukan lebih baik karena dapat diselesaikan sesuai dengan pola yang diketahui. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan abstraksi? Yaitu proses pembentukan alat proses dari kami dengan mengurangi detail yang tidak perlu. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Yaitu cara mendapatkan solusi melalui definisi yang jelas yang menggunakan sistematis. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Sudah, silakan pertanyaannya. Baik, pada Salsa dipersilahkan. Ya. Sampaikan namanya, habis itu dari kelompok berapa. Baik, Ana dari kelompok Ana Salsa dari kelompok kita ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan algoritma? Baik, pertanyaan dari Salsa kami terima yang akan dijawab oleh Nadila. Ya, sudah selesai. Ada lagi pertanyaan lain? Yang lain? Ya, maju di depan. Nah. Ya, anak Fiona dan kelompok. Baik, kami terima pertanyaan dari Fiona yang akan dijawab oleh Jana. Pertanyaan dari Salsa akan dijawab oleh Nadila.
beri aplaus untuk kelompok yang terakhir tampil. Nah, silakan ditutup moderatornya. Baiklah, sampai di sini saja dari kami. Yang tidak ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan jawaban dari rekan-rekan yang tadi sudah berikan? Menurut antum kelompok berapa yang paling bagus LKPD-nya, penyampaian LKPD-nya? Kelompok semuanya bagus. Oke, selanjutnya terakhir kita ingin mengasih namanya LKPD pribadi. Ada namanya beberapa soal untuk antum kerjakan secara pribadi. Sebelumnya Ustaz ingin speaking dulu. Silahkan berdiri. Udah siap? 1, 2, 3. Ampu Suwo, Ampu Tidak, Santiabana. Udah masih ada yang ngantuk? Boleh nanti dibaca-baca lagi KPD yang kelompok tadi, mungkin ada di sana jawabannya nanti. Silakan dikasih nama ya, nama sama kelasnya. Waktunya tidak banyak-banyak ya, cuma kurang lebih nanti 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
atau udah? Ya, semua? Di kelompok kita semua? Kalau sudah, silakan ditukar dengan teman di sebelahnya. Supaya jangan sampai bisa sendiri. Tukar dengan teman sebelahnya atau tukar dengan teman di depannya. Silakan ditulis nama pemeriksanya. Silakan ditulis dulu nama pemeriksanya. Sudah? Nah, silakan mulai dari Salsa, silakan dibaca pertanyaannya dan sebutkan jawabannya yang menurut benar. Proses berpikir yang sistematis dan logis. Lewat kemampuan ini, kamu bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan yang sangat kompleks, merupakan pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional, jawabannya betul? Betul. Lanjut, Polira. Di bawah ini manakah termasuk manfaat dari berpikir komputasional? Bisa belajar lebih efektif. Yang C jawabannya. Sambung di sebelahnya. Langkah yang merupakan tujuan dari berpikir komputasional. A. Memecahkan masalah kompleks. A. Memecahkan masalah kompleks. Jawabannya yang ini mana? Semua benar. Semua benar. Sambung lagi sebelahnya. D. Semua benar. Sambung lagi sebelahnya. Jawabannya yang B ya. Semuanya benar.
Algoritma yang B. Sambung lagi Deka. Nomor 7. Sistem melibatkan pemecahan masalah yang menjadi bagian yang lebih kecil dan terdiri dari program merupakan pengertian dari Dekomposisi yang C. Terus saya. Prinsip ini bertujuan untuk mengenali pola atau kesamaan dalam sebuah permasalahan, merupakan pengertian dari Pengenalan pola yang 8D. Sambung lagi. Fiona. Di bawah ini manakah yang merupakan karakteristik utama dari berpikir komputasional? Prinsip utama. Bahkan utama dari berpikir komputasional. Jawabannya D. Semua benar. semua benar. Yuk, soal terakhir. Di bawah ini manakah yang termasuk dalam tahapan cara berpikir komputasional? D. Semua benar. Dia semua benar. Nah, silakan ditulis semua betulnya dikali 10. Terus nilai di situ. Nah, silakan dikumpulkan ke depan kalau sudah. Nah, kita sampai di ujung materi kita pada hari ini. Menurut antum apa saja tadi komponen-komponen berpikir komputasional? Yang pertama ada apa? Komponen-komponennya ada 4 itu apa aja komponen tadi? Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum